Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor konstruksi dan sektor properti yang satu minggu terakhir ini pergerakannya berbeda arah. Bagaimana potensi kedua sektor ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham PTPP yang satu minggu ini malah naik sangat tinggi, pada sebelumnya baru terkena kasus hukum PKPU. Jadi setelah ada pemberitaan itu, PTPP sempat melemah mengetas harga 550, tapi support ini masih bisa menahan penurunan dari saham PTPP, malah setelah itu PTPP berhasil rebound dan menembus kedua garis EMA. Jadi secara teknikal saat ini memang PTPP sudah mulai membaik, sudah mulai uptrend, dan malah saat ini naik tinggi melewati resisten berikutnya sekitar 700. Walaupun ini memang ini belum terkonfirmasi break, tapi saat ini PTPP secara tren memang sudah mulai bergerak tren. Dan keluar pemberitaan bahwa saham PTPP melonjak 4 hari berturut-turut karena ada sentimen kontrak baru 22,5 triliun. Tapi jika karena ada sentimen ini harusnya cuma PTPP yang naik. Tapi jika kita lihat Wika dan ADI juga bergerak naik. Walaupun kenaikannya tidak setinggi PTPP, tapi bisa kita lihat apabila WSKT tidak disuspend, mungkin juga WSKT akan bergerak naik. Tapi sekarang kita bahas lagi ke PTPP. Jika kita lihat broker summary, kenaikan tinggi ini memang satu minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi. Dan broker summary hari Jumat ini juga terlihat masih ada akumulasi, sehingga secara tren ini masih oke dan masih ada akumulasi, sehingga potensi untuk bergerak naik menuju target terdekat sebenarnya itu sekitar 750 sampai 800. Tapi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat buy on breakout, saat ini menurut saya pribadi masih beresiko. Dan salah satu alasan saya menyarankan untuk sebaiknya hati-hati dan hindari saham PTPP, karena saya akan coba kasih contoh kasus WSKT. WSKT saat ini terkena suspend. Untuk trading view kita tidak bisa lihat waktu suspendnya, jadi saya akan kasih contoh lihat untuk di chart Nexus. Di chart Nexus bisa kita lihat ini ada candle suspendnya. Jadi sampai saat ini WSKT masih kena suspend karena masalah hukum. Dan bisa kita perhatikan di sini, WSKT sebelumnya juga sempat turun sangat dalam, tapi di posisi sini mulai bergerak naik, mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, satu mulai turun. Pada saat turun mulai tiba-tiba kena suspend, lumayan lama, lebih dari seminggu. Setelah itu pada saat suspend dibuka, dipaksa turun dan saat ini terus dan bergerak turun lagi. Sekarang kita balik lagi ke trading view. Jadi kita bisa lihat jelas sempat naik tinggi, satu mulai kena suspend di posisi di sini, satu dibuka suspendnya dan bergerak turun. Sekarang kita balik ke trading view. WSKT berarti di posisi sini pada saat turun mulai kena suspend. Bisa kita lihat ini dari tanggal 14 Februari, ini 15 Februari, ini langsung 3 Maret. Berarti dari 15 Februari sampai 3 Maret itu kena suspend. Bisa kita lihat pada penurunan ini tanggal 11 Januari, ini tanggal 10 Januari. Bisa kita lihat di sini pemberitaan keluar untuk WSKT, ada vendor menggugat PKPU pada tanggal 9. Pada saat tanggal 9 Januari bisa kita lihat ini mulai turun. 10 turun, 11 juga dibuat turun setelah ada pemberitaan itu. Tapi setelah ada pemberitaan hampir mirip dengan pergerakan PTPP satu minggu ini, harga dibuat naik. Sehingga membuat ada optimisme untuk WSKT. Setelah dibuat naik untuk memancing retail masuk, malah terkena suspend. Ini yang menurut saya harus hati-hati. Walaupun mungkin PTPP belum tentu posisinya akan seperti WSKT, tapi jika teman-teman bandingkan lagi dengan WSBP, pergerakannya juga hampir mirip. Dan Wika memang saat ini tidak kena suspend, tapi setelah masalah kasus ini juga sebenarnya sempat dibuat naik juga. Setelah itu tetap kembali bergerak turun. Jadi untuk PTPP, apabila teman-teman sudah berhasil dapat pada saat kenaikan beberapa hari terakhir ini, memang masih bisa di hold. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat mulai berbalik arah atau ada informasi terkena suspend dan sebagainya. Selama masih belum ada informasi itu dan selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, menurut saya memang masih bisa di hold. Tapi yang harus kita khawatirkan jangan sampai tiba-tiba terkena suspend seperti kasus WSKT.
Semoga saja pergerakannya tidak seperti WSKT, karena PTPP beda dengan WSKT, setelah kenaikan ini langsung berada di atas kedua garis EMA. Jadi secara pergerakan memang lebih bagus daripada WSKT yang sebelumnya WSKT mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break dan melemah. Sedangkan PTPP 1 minggu terakhir ini masih bergerak naik dan terlihat masih ada akumulasi. Tapi untuk WSKT saya tidak mengecek pada tanggal 9 Januari kemarin bergerak naik ada akumulasi atau tidak, tapi untuk PTPP kenaikan per hari terakhir ini memang masih ada akumulasi, sehingga minggu depan memang masih ada potensi untuk ke target terdekat di sekitar 750 sampai harga 800. Tapi untuk yang baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di harga sekarang karena sudah naik sangat tinggi. Tapi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini memang masih bisa di hold selama kedua garis EMA ini tidak terlewati. Dan untuk Wika bisa kita lihat hari ini juga masih naik, hari Jumat kemarin juga masih naik hampir 6% ke harga 428. Tapi secara pergerakan ini juga masih belum sebagus PTPP karena saat ini baru mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan secara history, beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 sang Wika gagal break. Di posisi sini berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba untuk naik di atas 560 masih gagal. Jadi belum sempat mengetes garis EMA 150, mulai melemah kembali. Satu berhasil rebound tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal dan kembali melemah. Jadi untuk support kuat jika kita lihat di sekitar daerah sini itu di sekitar 370. Jadi beberapa kali mengetes 370 Wika masih bisa bertahan dan rebound. Jadi untuk Wika apabila minggu depan berhasil break garis EMA 50, cara pergerakan akan mulai membaik dengan target jangka pendek apabila berhasil break garis EMA 50 itu di sekitar 470 sampai 480. Nah untuk Wika coba kita lihat kenaikan hampir 6% ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Asing juga sama, 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Dan sekarang coba kita lihat ADI. ADI juga bisa kita lihat saat ini juga mulai naik. Untuk hari Jumat masih naik hampir 8%, 7% lebih ke 468. Tapi candlenya menurut saya kurang oke karena ada shadow ke atas lumayan panjang mengetes 480. Dan ADI saat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50 150. Jadi yang sudah terkonfirmasi break itu PTPP. Jadi secara trend PTPP saat ini sudah mulai uptrend, sedangkan Wika dan ADI saat ini baru mencoba untuk break garis EMA-nya. Dan untuk ADI jika kita perhatikan di sini, kenaikan tinggi hari Jumat juga masih ada akumulasi. Asing juga sama, bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi saya lihat memang kenaikan 1 minggu terakhir ini untuk sektor konstruksi karena perpindahan sektoral. Karena sektor-sektor yang lain, perbankan dan sebagainya sebelumnya sudah mulai naik. Pada saat IHSG dalam 1-2 hari terakhir ini mulai melemah, dibuat turun. Sektor konstruksi yang memang sebelumnya masih bergerak turun saat ini mulai dibuat naik dan mulai ada akumulasi. Jadi untuk saham ADI minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk mengetes kembali 480. Jadi apabila minggu depan ADI mencoba untuk break 480 gagal break, hati-hati, ADI masih ada potensi saya lihat untuk kembali turun mengetes support 450. Jadi secara pergerakan ini belum aman karena belum terkonfirmasi break kedua garis EMA. Sekarang kita akan coba lihat sektor properti yang berbeda arah dengan sektor konstruksi 1 minggu ini. Bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini untuk BSDE masih lanjut turun dan saat ini sudah berada di bawah kedua garis EMA. Jadi sebelumnya bisa kita lihat BSDE secara tren uptrend setelah berhasil break kedua garis EMA terus bergerak naik dan selalu kuat berada di atas garis EMA 50 150. Tapi 1-2 minggu terakhir ini terlihat mulai melemah setelah gagal break 1200, pelan-pelan mulai bergerak turun dan 1 minggu ini terkonfirmasi menembus kedua garis EMA. Jadi support garis EMA 50 saat ini di harga 1130 untuk BSDE sudah berubah menjadi resisten. Garis EMA 150 pun di harga 1080 sudah berubah menjadi resisten. Dan saat ini BSDE mencoba untuk bertahan di atas support sekitar 160. Jadi untuk BSDE bisa kita perhatikan di sini pada perdagangan hari Jumat tidak naik dan turun, tapi terlihat masih ada distribusi. Asing juga masih terus distribusi saham BSDE. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman sudah punya saham ini di harga atas dan saat ini masih hold, harus waspada karena secara tren ini sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Apabila minggu depan mencoba untuk bertahan di atas 160 dan bangkit mengetes garis EMA 150 di harga 1080 ternyata gagal, BSDE masih ada potensi kembali turun atau lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 1000.
dan secara tren masih akan lanjut downtrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Sekarang kita coba lihat CTRA juga bisa kita perhatikan 1 minggu terakhir ini juga turun lumayan dalam, sebelumnya berada di atas garis EMA50. 1 minggu ini langsung turun menembus garis EMA50, saat ini mencoba untuk menembus support EMA150 di harga 1060. Dan di bawahnya memang masih ada satu support di 1050. Jadi untuk CTRA memang masih lebih oke daripada BSDE karena belum terkonfirmasi break kedua garis, belum berhasil break garis EMA 150. Tetap harus tunggu konfirmasi hari Senin. Apabila hari Senin CTRA masih kuat berada di atas garis EMA 150, maka garis EMA 150 masih berupa support. Tapi jika kita lihat CTRA juga secara pergerakan memang sudah mulai melemah dan 1 minggu terakhir turun lumayan dalam. Jika kita perhatikan untuk broker summary, ini juga masih ada distribusi asing. Memang hari Jumat kemarin masuk akumulasi tapi jumlahnya masih kecil, dan 1 minggu terakhir jika kita lihat asing sudah mulai keluar. Jadi untuk CTRA, apabila teman-teman sudah punya selama masih kuat di sekitar 1050, menurut saya CTRA masih bisa di hold. Tapi apabila minggu depan terkonfirmasi tembus, maka CTRA akan mulai downtrend dan sama masih ada potensi lanjut turun menuju support psikologisnya di harga 1000. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu CTRA karena ini belum terkonfirmasi break support EMA 150. Apabila minggu depan berhasil rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1100 sampai garis EMA 50 di sekitar 1105. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 150, CTRA masih ada potensi kembali naik di atas garis EMA 50 menuju resisten berikutnya sekitar 1150. Dan untuk SMRA hari ini masih berhasil naik. Bisa kita lihat secara pergerakan ini juga sudah jelek bisa dibilang karena sudah turun di bawah garis EMA. Jadi sebelumnya SMRA mulai bangkit dari downtrend, berhasil break kedua garis EMA, mulai uptrend, mencoba untuk menembus 740, gagal break, mulai sideways dan selalu bertahan di atas garis EMA 150, tapi minggu ini terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 640. Jadi hari Jumat kemarin SMRA sempat naik mengetes kembali 640, tapi pada saat penutupan ditutup di harga 625. Jadi untuk support kuat terdekat SMRA menurut saya masih di sekitar 580, walaupun ada support psikologis di harga 600 atau support minornya. Dan untuk resisten menurut saya yang kuat itu di garis EMA 150 di 640. Jadi minggu depan SMRA memang masih ada potensi untuk lanjut naik karena kenaikan 2% lebih hari Jumat kemarin terlihat masih ada akumulasi. Asing juga sebelum distribusi hari Jumat juga masih masuk. Jadi ada potensi saya lihat minggu depan untuk kembali naik mengetes garis EMA 150. Jadi masih ada potensi kembali mengetes garis EMA 150, tapi apabila gagal break, maka SMRA masih berpotensi lanjut turun karena bisa saja candle hari Jumat ini hanya technical rebound sementara setelah 1-2 minggu terakhir ini terus terbentuk candle merah. Jadi apabila teman-teman ingin entry saham SMRA tetap harus waspada, harus wait and see dulu karena kenaikan hari Jumat tidak terlihat ada akumulasi besar dan candle hari Jumat juga menurut saya masih belum begitu bagus karena ada shadow ke atas dan ke bawah yang lumayan panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.